Hai sobat, bertemu lagi bersama gue Rui, di Indonesia Raya Channel, channel pemula yang mencoba berkreasi. Kali ini Rui, masih sekitar pembahasan video game yang mungkin belum kalian tahu. Maka dari itu, cek sinyal wifi tetangga, siapkan posisi rebahan, dan inilah lanjutan 15 fakta menarik tentang video game. Pertama, pengembang Terraria berusaha untuk menghentikan pembaruan lebih lanjut ke game pada tahun 2012, kota terindah di Terraria. Pencipta utama Terraria, Andrew Redigit Spinks menyatakan pada Februari tahun 2012 bahwa game tersebut tidak akan diperbarui lagi. Dia percaya, sudah waktunya baginya untuk meninggalkan permainan dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya. Dapat dimengerti bahwa para penggemar kecewa dengan pengumuman tersebut, tetapi mereka tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan kabar baik. Terraria dirilis di Xbox 360 dan PlayStation 3 pada September tahun 2012. Kebangkitan game ini mendorong banyak pembaruan baru untuk edisi PC. Kami hanya berharap Spinks menghabiskan waktu bersama keluarganya sebelum kembali ke Terraria. Kedua, seharusnya tidak dirilis dengan dialog bersuara di Divinity Original Sin 2, dosa asal dua karakter di Divinity Original Sin. Dialog yang lucu namun mengejutkan berbeda yang Anda dengar di seluruh DOS 2 adalah salah satu hal terbaik tentang permainan ini, bahkan jika memungkinkan untuk mempersempitnya menjadi beberapa hal. Kadang-kadang mungkin memberi kamu perspektif baru tentang apa yang kamu lakukan. Terkadang karakter kamu menjadi brengsek, tapi bagaimanapun, itu menarik kamu ke dalam permainan. Anehnya, tidak sampai tanggal rilis awal game didorong kembali bahwa pengembang memutuskan untuk memasukkan percakapan, bekerja keras melalui jutaan baris skrip sebelum akhirnya merilis game pada tahun 2017. Ketiga, Counter-Strike pertama kali dirilis sebagai mod custom Half-Life, Counter-Strike, Serangan Global. Dalam peta khusus di Half-Life, Min Le dan Jess Cliff membangun versi asli Counter-Strike pada tahun 1999. Pada tahun 2000, duo ini telah menyelesaikan 5 rilis beta dan membangun sebuah situs web yang menarik perhatian Half Developer, Live yang memutuskan untuk membelinya dan mempekerjakan mereka untuk membangun versi lengkap Counter-Strike. Counter-Strike menjadi salah satu game first-person shooter yang paling signifikan, mempengaruhi hampir semua penembak modern dengan membangun banyak elemen game FPS. Keempat, God of War, 2018, adalah film yang terasa seperti diambil dalam sekali pengambilan, tanpa pemotongan atau pemuatan layar. Hampir sulit untuk memfilmkan apapun di industri film tanpa menggunakan banyak potongan, yang telah memengaruhi cara kita menceritakan kisah, tidak hanya di film, tetapi juga di sebagian besar video game. Pencipta God of War, 2018, ingin melakukan sesuatu yang tidak biasa untuk menarik perhatian para pemain ke Kratos dan semua yang dia alami. Mereka mampu membenamkan pemain sepenuhnya, dalam permainan sebagai hasil dari ini. Kelima, gameplay Silent Hill 2, kebisingan latar belakang Silent Hill 2 bervariasi untuk menjaga pemain tetap di tepi kursi mereka. Dalam banyak permainan, memiliki telinga yang baik dan mampu membedakan, antara suara mungkin berarti perbedaan antara hidup dan mati. Pencipta Silent Hill 2 menemukan bahwa dengan memvariasikan urutan dan waktu suara seperti langkah kaki, pernapasan, kaca pecah, dan bahkan jeritan babi, pemain tetap gelisah dan tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Strategi ini adalah langkah brilian yang luar biasa dari sudut pandang pengembangan, tetapi aku tidak yakin aku akan pernah bisa memaafkan mereka. Keenam, desain asli The Little Sister di BioShock benar-benar menakutkan, adik perempuan BioShock yang menakutkan. Tujuan Little Sister, yang awalnya dijuluki pengumpul oleh pengembang game, adalah untuk mengumpulkan zat langka yang disebut Adam dari mayat yang berserakan di situs tersebut. Beberapa desain awal untuk pengumpul BioShock sama mengerikannya. Ada, misalnya, apa yang tampak seperti Doberman di kursi roda dan katak dengan corong yang menyembul dari pantatnya. Untungnya, studio game memilih untuk menggunakan gadis kecil yang tampak menyeramkan untuk membuat pemain bersimpati dengan mereka. Ketujuh, karena studio di balik TIF 2, The Metal Edge kehabisan uang, mereka memutuskan untuk merilis alat mereka kepada para penggemar game tersebut agar mereka dapat meningkatkannya. Terlepas dari kenyataan bahwa permainan mereka menjadi klasik kultus langsung, Looking Glass Studios terpaksa ditutup pada tahun 2000 karena serangkaian kemunduran keuangan. Paket ekspansi tidak resmi namun dibuat dengan sangat baik TIF 2X, Shadows of the Metal Edge dapat menjadi kenyataan berkat kemurahan hati pengembang. Ada tujuan tambahan, cutscan, lebih dari 3.000 baris bicara, dan karakter baru yang dapat dimainkan dalam game, butuh lebih dari 60 karyawan 5 tahun upaya keras untuk membuat ekspansi menjadi kenyataan. Kedelapan, Batman, Arkham City adalah spin-off dari acara hit ABC Lost. Pertama dan terpenting, apakah Anda menyadari bahwa Joker di Batman, Arkham City dimainkan oleh Mark Hamill dari Star Wars? Ternyata, Hamill adalah penggemar berat Lost, dan dia berhasil menyelipkan referensi ke acara itu ke dalam salah satu pidato Joker. Selain itu, jika kamu menghabiskan cukup waktu untuk berkeliaran di sekitar permainan, kamu dapat mendengar beberapa penjahat latar belakang merenungkan dengan keras apakah pulau di Lost pernah dijelaskan dengan benar. Kesembilan, kreator PUBG, berusaha menuntut kreator Fortnite. Jika kamu belum pernah memainkan salah satu dari raksasa Battle Royale ini, kamu bisa salah mengira bahwa mereka adalah game yang sama. Bluehole, pengembang PlayerUnknown's Battlegrounds, PUBG, jelas merasakan hal yang sama, ketika mereka berusaha menuntut Epic Games karena diduga meniru model game Battle Royale mereka.
Kasus ini kemudian ditinggalkan, membuat kami mempertanyakan apakah mereka sadar bahwa konsep tersebut telah dieksplorasi di genre media lain, seperti film Battle Royale Jepang yang dirilis pada tahun 2000. Ke-10, dalam Guinness Book of World Records edisi 2008 Gamer, Half-Life dinobatkan sebagai penembak orang pertama terlaris sepanjang masa PC. Half-Life tidak hanya merevolusi genre first-person shooter PC, tetapi juga menampilkan kisah sci-fi yang menakjubkan untuk mendukungnya. Tidak mengherankan bahwa pada tahun 2008, itu telah terjual lebih dari 9,3 juta kopi secara eceran saja, membuatnya mendapatkan gelar penembak terhebat sejak game Doom pertama, menurut IGN. Banyak kritikus dan pengulas game menilainya sebagai 10 sempurna, dan PC Gamer menamakannya sebagai game PC terbaik yang pernah ada pada tahun 1999, 2001 dan 2005. 11 anggota geng kehidupan nyata disua oleh Rockstar Games untuk menyuarakan karakter latar belakang di Grand Theft Auto 5. Untuk memberikan game yang berlatar dunia kriminal fiksi sebanyak mungkin, produser memilih untuk menghindari penggunaan aktor LA yang konyol, yang hanya memberikan dua dimensi pada karakter yang mereka suarakan. Karena banyak karakter latar belakang adalah gangster dari geng Latin dan hitam, Rockstar Games menyewa seorang pria untuk berkeliling dan mempekerjakan gangster sungguhan untuk memainkannya. Banyak orang membuang skrip mereka di lantai karena mereka tidak cukup asli, dan malah merekam versi mereka sendiri. 12. Left 4 Dead 2 sangat populer sehingga melahirkan ekspansi 11 tahun setelah rilis awal. Left 4 Dead 2 mengembangkan formula untuk gameplay yang mengasyikan namun menyegarkan yang sangat sulit dikalahkan dalam genre survival zombie. Ketika kamu menggabungkannya dengan grafik yang sangat bagus untuk periode itu, mudah untuk melihat mengapa, 10 tahun setelah rilis pertamanya, masih memiliki pengikut yang cukup kuat untuk mendapatkan ekspansi. Pembuat game tersebut, Valve, telah merencanakan untuk membuat sequel generasi berikutnya, tetapi malah memutuskan untuk merilis The Last Stand Expansion yang kemudian dikenal sebagai game yang menolak untuk mati. Ke-13, The Walking Dead dari AMC termasuk Gears of War 2. Negan, antagonis musim, dapat dilihat bermain Gears of War 2 selama kilas balik di episode terakhir musim 10 The Walking Dead. Sementara Negan dikabarkan akan bermain multi pemain dengan beberapa orang lain. Klip gameplay datang dari waktu tertentu dalam kampanye game, babak 2, pengamat yang cerdik menemukan jawabannya. Ke-14, dalam The Elder Scrolls 5, Skyrim, naga Paarthurnax disuarakan oleh aktor yang sama yang memerankan Mario di Nintendo, Skyrim Paarthurnax. Charles Martinet adalah suara dari kedua pemimpin Greybeard, yang memiliki suara serak yang dalam, dan karakter Nintendo yang paling terkenal, yang memiliki aksen Italia bernada tinggi. Linda Carter adalah aktor suara terkemuka lainnya yang berkontribusi pada Skyrim, Miss World USA 1972. Michael Hogan, Charles F. Moons dari Up Pixar, Christopher Plummer, Charles F. Moons dari Up, dan Christopher Plummer, Charles F. Moons dari Up, Kolonel Saul T. dari Battlestar Galactica. 15. Museum Seni Modern New York memamerkan demo Sin City 2000 yang dibuat khusus. Sin City 2000, salah satu dari 12 game yang dinilai sebagai pelopor desain terapan yang sangat baik, ditambahkan ke Galeri Museum of Modern Art pada tahun 2012. Banyak game yang dipamerkan dapat dimainkan sampai batas tertentu. Ada demo Sin City 2000, yang dibuat hanya untuk pameran karena ukuran game yang sangat besar. Oke sobat, untuk pembahasannya Ruwi cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf, jika ada kesalahan dalam pengucapan, dan terima kasih telah menyaksikan channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang lagi. Insya Allah, Ruwi akan memberikan konten-konten yang bermanfaat. Jika ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Pantun kali ini, ada ranting ada kayu, aku nothing without you, wakakak wakakak.